Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Yang saya hormati Ketua PCM Brondong dan seluruh jajaranipun, lan ugi Bapak PRM Sedang Harjo lan sedaya jajaranipun, Bapak-bapak, ibu-ibu sedaya jamaah kajian Ramadan 1446 Hijriah PRM Sendang Harjo Brondong ingkang dimulyakaken dening Allah. Alhamdulillah ing dalam wekdal punika kita tasih diparingi oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat ingkang arupi kesehatan lan ugi kesempatan, sehingga kita tasih saged rawuh teng majlisul ilm supados kita saged tafaqquh fiddin, mendalami agama. Dan insyaallah kita akan mengangkat topik yang mau disebut seradi sensitif, Pak. Tapi insyaallah nggih mboten sensitif biasa mawon nggih. Salawat dan salam mugi-mugi tetap kunjuk dumateng junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganipun, sahabatipun lan sedaya tiyang ingkang anderek sunahipun sampai dinten kiamat. Bapak lan Ibu sedaya jamaah PRM Sendang Harjo Brondong ingkang dimulyakaken dening Allah. Insyaallah topik kita inggih punika kupas tuntas tahlilan kematian menurut tarjih Muhammadiyah. Jadi tahlilan kematian itu biasanya wonten napa kemawon, Pak? Enek 3 dina. Napa, Pak? 7 dina matang puluhi nyatusi nyewu terus tambah malih, Pak. Saniki haul gitu. Haul. Niki topike kok sensitif kados niki, Pak. Tapi jenengan nyantai mawon, insyaallah pembahasan kita secara ilmiah. Oleh sebab niku kula kasih pengantar nggih. Tahlilan niku masalah khilafiyah, masalah sing diperdebatkan lan termasuk masalah khilafiyah klasik sing wonten kaitane kelawan Islam di Indonesia. Niki pun dadi politik napa, Pak? Identitas. Ya umume wong Muhammadiyah niku gak tahu napa, Pak? Gak tahu tahlil. Kadang-kadang itu digojloki, diundang gelem, tapi nek bacaan napa? Gak gelem. Kadang-kadang ada sing gojloki kados niku ya. Oleh sebab niku tahlilan niku termasuk masalah khilafiyah klasik dalam konteks Islam di Indonesia. Utawi pun dados politik napa? Identitas. Menawi kita tingali teng fatwa-fatwa tarjih sing wonten teng TJA. TJA niku napa, Pak? Tanya jawab agama. Sing isinipun fatwa-fatwa tarjih. Permasalahan tahlilan niku pun sering ditanyakan kali warga Muhammadiyah, Pak. Jadi rata-rata istiftah niku permintaan apa? Fatwa. Niku banyak berkaitan kelawan apa? Tahlilan.
termasuk jenengan sakniki dugi teng mriki nggih pengin ngerti sejatosipun tahlilan niku hukume dos pundi. Terus yang nomor 3 Pak, kajian ini menjawab posisi atau pendapat Muhammadiyah tentang tahlilan. Kita namung menjelaskan kenapa kok Muhammadiyah niku napa mboten tahlilan, tanpa mengabaikan tasamuh atau toleransi terhadap kelompok yang mungkin menganggap tahlilan itu sebagai apa Pak? Ritual ibadah yang tidak bisa apa ditinggalkan. Intinya kita namung memperdalam Pak, kenapa kok wong Muhammadiyah niku gak tahlilan? Wong Muhammadiyah tahlilan enggak Pak? Tahlil tapi mboten tahlilan Pak. Niku nggih. Namung menjelaskan posisi Muhammadiyah kenapa kok gak tahlilan. Meskipun kadang-kadang ya digojloki Pak. Nek wong Muhammadiyah keluargane mati gak ditahlili, mati kok mau glundung. Glundung apa Pak tuh mriki? Semprong, gak gelem modal. Dan itu kadang-kadang ya penting untuk kita apa Pak? Jawab ini. Bapak lan ibu kang dimulyakaken dening Allah. Kita wiwiti riyen saking paham agama Muhammadiyah. Rumusan paham agama Muhammadiyah niku saged kita temukan teng kitab Masalah 5, kitab Al-Masail apa? Al-Khams. Inggih punika respon lan jawaban Muhammadiyah terhadap 5 pertanyaan. Sing nomor sepindah ma huwa din, apa sing disebut apa? Agama. Sing nomor kalih ma hiya dunya, apa sing disebut apa? Dunya. Sing nomor 3 ma hiyal ibadah, apa sing disebut ibadah. Sing nomor sekawan ma huwa sabilullah, apa sing disebut sabilullah. Terus sing terakhir ma huwal qiyas, apa sing disebut apa? Qiyas. Berarti masalah 5 itu bicara tentang agama, dunia, ibadah, sabilillah, terus apa Pak? Qiyas. Sing wonten hubungannya kelawan topik kita, sing kaitanipun kelawan paham agama Muhammadiyah niku wonten teng pertanyaan sing nomor sepindah inggih punika ma huwa din. Apa sing disebut apa? Agama. Paham agama menurut Muhammadiyah sing disebut agama niku dasare ma anzalahullahu fil Quran wa ma ja'at bihi as-sunnatu as-sahihah. Niki yang paling penting Pak Bu. Sing disebut agama niku apa sing diturunake kalih Gusti Allah ing dalam Quran lan apa sing wonten teng sunnah sahihah. Oleh sebab niku dasar atau sumber ajaran agama teng Muhammadiyah niku dasaripun sing pertama Al-Qur'an, sing nomor kalih napa Pak? Sunnah. Sunnah sing kados pundi? Sing sahihah. Tapi maksudnya al-maqbulah, maksudnya sunnah utawi hadis sing saged didadekake hujah, sing saged apa? Dijadikan hujah atau sumber hukum. Sing mencakup hadis kudu sahih utawi hasan. Nek hadis dhaif lemah utawi maudhu palsu niku berarti mboten saged apa Pak Bu didadekake landasan utawi sumber hukum. Makanya ini jenengan dados tiyang Muhammadiyah niku kan biasanya tangklet Pak. Kedudukannya hadis niki sahih napa mboten. Kenapa kok jenengan sering tanglet kados niki? Soale berarti nek hadis sahih saged dipedomani. Nek boten sahih, dhaif, lemah utawi misalnya maudhu, palsu, berarti boten saged apa? Dipedoman. Terus Bapak lan Ibu yang dimuliakan dening Allah.
niku nggadhahi 3 karakteristik. Sing nomor sepindah Muhammadiyah sebagai harokah Islamiyah, gerakan apa? Islam. Sing nomor kali Muhammadiyah lahir sebagai harokah dakwah, gerakan apa? Dakwah. Dakwai amar ma'ruf nahi mungkar. Mesti wong Muhammadiyah paham 2 karakteristik gerakan Muhammadiyah niki, Pak. Muhammadiyah gerakan Islam, terus Muhammadiyah apa? Gerakan dakwah amar ma'ruf nahi mungkar. Bergerak di 3 bidang itu, Pak. Sing nomor sepindah feeding, menyantuni fakir miskin atau yatim piatu. Sing nomor kali schooling dalam dunia apa? Pendidikan. Sing nomor 3 apa? Healing dalam dunia apa? Kesehatan. Ini inti dakwah amar ma'ruf nahi mungkar dalam perspektif apa? Muhammadiyah. Tapi rata-rata wong Muhammadiyah, Pak, itu belum paham atau belum memahami bahwasanya karakteristik Muhammadiyah yang ketiga, Muhammadiyah itu sebagai harakatut tajdid, gerakan apa? Pembaruan. Jadi secara umum kita bermuhammadiyah itu baru memposisikan Muhammadiyah sebagai apa? Harokah Islamiyah, gerakan Islam, terus harokah dakwah, gerakan dakwah. Belum mengarah kepada apa, Pak? Muhammadiyah sebagai harokatut tajdid, gerakan apa? Tajdid. Tajdid di dalam Muhammadiyah niku maknanipun kalih. Sing nomor sepindah purifikasi, sing nomor kalih napa? Dinamisasi. Purifikasi itu memahami agama Islam sesuai dengan sumbernya, yaitu Al-Qur'an lan apa? As-Sunnah As-Sahihah utawi maqbulah. Dilakukan oleh Muhammadiyah dalam 2 bidang. Sing pertama akidah, sing pertama napa Pak Bu? Akidah wong Muhammadiyah niku mboten angsal mengidap penyakit sing disebut napa? TBCS. Tene napa, Pak? Takhayul niku napa? Khayalan kesialan. Nek jenengan numpak mobil, Pak, nabrak kucingnya diapa? Dijukuk, didusi, diwai mori terus napa? Dipendem. Niku nggih dikubur. Disolati pirang, Pak? Rong enek kata enek disolati. Soalnya mungkin kena apa? Nek mboten dirawat kados niku, meyakini nanti akan mendatangkan apa? Kesialan. Nek teng Jawa, Pak, enek cecek ceblok. Jenengan keceblokan cecek niku tandane napa? Tandane napa? Tandane sial. Jadi kesialan dihubungkan kelawan apa? Cebloke cecek. Padahal salah cecek dhewe. Kena apa nek merayap kok mboten hati. Tapi jenengan hubungan kelawan apa? Kesialan. Niku jenenge apa? Takhayul. Jenenge apa? Takhayul. Angka 13, angka napa Pak Bu? Angka sial, unlucky number. Tapi masalahnya Pak, jumlah pimpinan atau struktural Muhammadiyah niku 13. Berarti setiap keputusan yang diputuskan secara kolektif kolegial pasti membawa kesialan, Pak. Berarti putusannya pimpinan Muhammadiyah niku jelas bahwa sial. Tapi terbukti atau enggak, Pak? Tidak. Muhammadiyah semakin berkembang. Sekarang sudah mengarah apa, Pak? Go internasional. Angka 13 sebagai angka sial mitos, tidak betul. Nek tiang pun meyakini takhayul nanti akan melahirkan apa, Pak? Khurafat. Khurafat niku apa? Percaya pada mitos atau cerita mistik. Kangge tiang sing urip cedhak laut selatan meyakini wonten mitos napa, Pak? Nyi Roro Kidul yang memberikan barokah dan apa, Pak? Menjauhkan dari
petaka. Karena percaya terhadap mitos ini, mereka melakukan ritualis yang disebut apa? Larung laut, Pak. Sesajen larung laut. Kepala kerbau terus sama hasil bumi, taruh kayak gedekan itu, Pak, terus dihanyutkan ke laut. Meyakini napa? Tolak sebagai sesajen tolak balak lan ngalap napa? Berkah. Nak wis nglakoni kados niki berarti mengarah napa, Pak? Kesyirikan. Berarti wonten hubungannya nggih. Saking takhayul, berkhayal sial, muncul khurafat. Kepercayaan yang didasarkan pada mitos. Terus napa? Melakukan ritual. Nak wis melakukan ritual maka terjerumus teng napa? Syirik. Lah Muhammadiyah anti kados niki, Pak. Kenapa? Karena tajdidnya dalam bidang akidah, tajdid maknanya apa? Purifikasi. Terus tajdid dalam arti purifikasi yang kedua itu dilakukan oleh Muhammadiyah dalam konteks ibadah. Gampangane ibadah niku kudu sesuai tuntunane napa, Pak? Kanjeng Nabi. Ora oleh nambahi, gak oleh ngurangi. Nambahi lan ngurangi niku masuk napa, Pak? Bid'ah. Sing menarik, Pak, menawi jenengan waos teng HPT, Himpunan Putusan Tarjih, mun gadah HPT lama toh jilid 1. Pun gadah, Pak? Pun gadah, Bu? Oh sampun, tapi tasik teng toko, Bu ya. Jereng dipendet ya. Di HPT jilid 1 di sana dijelaskan ketika kita sholat kan ada bacaan sholawat kepada Nabi. Ternyata mboten wonten tambahan. Tambahan apa? Sayyidina. Langsung Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali apa? Muhammad. Tanpa menambahkan apa? Sayyidina. Sing menarik, dasarnya niku dikutip saking kitab Al-Um wa fil lan ing dalam kitab kitab Al-Um niku kitab sinten, Pak? Al-Imam Asy-Syafi'i. An Ka'ab ibn Ujrah, saking sahabat Ka'ab ibn Ujrah, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu kana yaqulu fi shalah Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad sampai innaka hamidum majid. Tidak ditemukan tambahan apa? Sayyidina. Oleh sebab niku, Pak, nek jenengan salat kok mboten damel Sayyidina niku sami kalih keterangan Imam Syafi'i. Sing wonten teng kitab napa? Al-Um. Berarti kadang-kadang Muhammadiyah sepakat kali Imam Syafi'i. Teng kitab Al-Um niku mboten wonten tambahan Sayyidina. Mungkin jenengan saged tingali teng HPT jilid setunggal. Terus tajdid sing nomor kalih. Tajdid artinya dinamisasi. Artinya Muhammadiyah bisa berkembang sesuai dengan perkembangan apa? Zaman. Ya contohnya nopo? Kita nek menentukan kriteria awal bulan niku mboten damel ru'yatul hilal tapi damel apa, Pak? Hisab. Selama ini kita pakai hisab sing jenenge hisab hakiki wujudul hilal. Sing matlae lokal atau menganut prinsip ikhtilaful matalik, perbedaan matlak. Setiap negara punya apa? Matlak. Ke depan yaitu 1 Muharram 1400 berapa, Pak? 47 insyaallah. 1447 kita akan menggunakan KHGT, kalender Hijriah Global Tunggal. Sing wenginane rame niku lho, Pak. Mergo gak sida ditanfid kalih PP napa? Muhammadiyah. Padahal menurut KHGT seharusnya kita Idul Fitri tanggal 30 Maret dinane akad napa? Akad lagi akhirnya mundur. Dados napa? Senin Pahing tanggal 31 napa? Maret. Kenapa? Soalnya KHGT dereng
tanfid. Tapi insya Allah ke depan KHGT akan apa? Ditanfid. Dan ini contoh tajdid itu artinya apa? Dinamisasi. Artinya Muhammadiyah bisa berkembang sesuai dengan perkembangan apa? Zaman. Yang disebut ta'abudi wilayah ibadah itu puasanya. Kalau puasanya harus mengikuti Nabi, nggak boleh puasa itu apa? Waktunya dikaji kembali. Puasa tidak diawali dari terbit fajar sampai terbenam matahari, tapi misalnya dari apa Pak? Terbenam matahari sampai terbit fajar. Jenengan ngelakoni poso sambil apa Pak? Sambil tidur. Bangun tidur terus apa? Bukan, itu jelas sesat. Tapi kalau metodenya apakah ru'yatul hilal atau hisab, lah Muhammadiyah memahami ini bisa berkembang sesuai dengan perkembangan apa? Zaman. Itu contoh kalau apa? Tajdid yang kedua maknanya dinamisasi. Terus berikutnya Pak. Sing wonten hubungannya kali persoalan yang nanti kita akan bahas, yaitu napa? Tahlilan. Tahlilan itu ibadah napa betul Pak? Kira-kira ibadah napa betul? Ibadah, enak sing jawab ibadah ya. Kita tahlil atau tahlilan itu Pak? Nah, nanti kita bahas Pak. Misalnya tahlilan itu masuk ibadah atau muamalat apa? Duniawiyah. Kalau masuk ibadah apa? Ibadah mahdhah atau ibadah ghairu mahdhah? Kan kudu harus dipahami kados niku dulu, Pak. Nah, kalau ibadah itu ghairu mahdhah atau ibadah amah. Ibadah amah niku napa? Ibadah sing boten ditentukan kefiyah utawi tata carane. Sing masuk dawuh Kanjeng Nabi, antum a'lamu bi umuri napa? Dunyakum. Nek ibadah itu amah, berarti hukum asalnya niku napa? Boleh. Al aslu fil asya' napa? Al ibaha. Hukum asal sesuatu itu apa? Boleh. Kalau boleh berarti kita boleh melakukan kreasi dan inovasi. Makanya nek ibu-ibu itu masak Bu. Jenengan sakniki masak napa Bu? Itu perlu dicari dalilnya napa mboten Bu? Misalnya masaknya pakai LPG atau pakai pawon. Terus jenis masakannya apa? Itu dicari dalilnya dulu atau masak dhisik Bu? Masak dhisik Bu. Nek jenengan takok dalilnya ya gak sida masak. Ya anggar masak, misalnya masak sayur lodeh, angsal apa mboten jenengan tanglet teng ustad, ya ustadnya kesel jawab. Soalnya niki kaitannya kelawan apa? Perkara keduniaan. Tapi ini ibadah niku khusus. Ibadah sing pun ditentukan kaifiyahnya oleh agama. Contohnya napa? Salat. Terus napa, Pak? Poso. Terus napa? Haji. Maka kaidahnya itu al aslu fil ibadah at-tahrim. Hukum asal ibadah niku napa? Haram. Hatta yadulla dalilu ala khilafi, sampai ada dalil yang menunjukkan kebolehannya. Al aslu fil ibadah atau kifal ittiba. Hukum asal ibadah itu mengikuti apa yang dicontohkan oleh Rasulullah. Oleh sebab niku nek jenengan badhe nglakoni ibadah Pak, sing ibadah mahdhah, itu kudu tahu apa? Dasar atau dalilnya. Kena apa? Ya soalnya pada dasarnya kita diharamake melakukan ibadah kejaba enek apa? Dalil yang memerintahkan. Nah ini penting untuk kita petakan Pak. Ibadah itu ada dua. Enek ibadah mahdhah, aturannya jelas, kudu didasari napa? Dalil. Ana ibadah ghairu mahdhah yang asalnya muamalah duniawiyah tapi kita niatkan apa? Ibadah. Itu harus dibedakan.
Kalau kita bicara tentang prinsip ibadah mahdhah, Pak. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Ketua Ranting ya. Ibadah mahdhah itu dalilnya harus apa? Jelas. Kalau tidak jelas, tidak bisa diterima. Karena syarat diterimanya ibadah itu dua. Yang pertama ikhlas, yang nomor kali apa Pak? Muwafaqah atau mutabaah, mengikuti tuntunan Rasulullah. Oleh sebab niku teng hadis Aisyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dawuh, "Man ahdatsa fi amrina hadza ma laisa minhu fawaradun." Sapa wonge sing lakoni atau sing gawe perkara sing anyar fi amrina ing dalam perkara kita, maksudnya perkara agama, hadza ma laisa minhu sing boten dados bagian saking agama niku, fawaradun, maka perkara itu ditolak. Berarti kullu bid'atin apa Pak? Dhalalah. Saben-saben bid'ah niku napa? Sesat. Wa kullu dhalalatin apa? Finnar. Setiap barang sing sesat niku panggenane teng neraka. Niki nek hubungane kelawan apa? Ibadah mahdhah. Terus menawi kita tingali Pak teng mriki. Ada beberapa kaidah yang disampaikan oleh Syekh Nasruddin Albani ya. Jenis sesuatu yang bisa masuk kategori bid'ah itu apa saja? Nah, ini banyak sekali Pak. Kullu ma'arada as-sunnah minal aqwal wal af'al. Sesuatu yang bertentangan dengan sunnah, baik sunnah qauliyah maupun sunnah fi'liyah, atau sesuatu itu berkaitan dengan perbuatan atau perkataan. Terus banyak sekali Pak, tapi mengke sing wonten hubungane kelawan topik kita itu sing terakhir. Kullu ibadatin atlaqaha asy-syari'u wa qayyadaha an-nasu bi ba'dil quyud. Nah ini penting Pak. Setiap ibadah sing syariat itu memutlakan. Misalnya tahlil itu sing dibaca apa Pak? Hah? Nah, nanti ada buku kados niki Pak, kula gadah tahlil populer. Niki bosone pegon. Nek jenengan pingin sinau tahlil ndamel buku niki nggih. Waosane napa kemawon ila hadratin nabiyil mustafa sallallahu alaihi wasallam al-fatihah, thumma ila hadrati ikhwanihi minal anbiya wal mursalin wal auliya wasyuhada was sholihin was sahaba wat tabi'in wal ulama wal musannifin. Lan sak terusipun jenengan pas mesti wis hafal. Nah, niki contoh napa? Tahlil. Nek tahlilan ya. Nek tahlil la ilaha illallah niku dianjurkan apa mboten? Dianjurkan. Tapi waktune apa harus dilakukan misalnya malam Jumat. Terus napa, Pak? Telung dino sampai napa? 7 dino. Lan sak terusipun. Niku kan berarti ibadah sing mutlak, terus kita mutlak niku mboten wonten, tidak dijelaskan tempat dan waktunya. Pokoknya dilakukan secara umum. Tapi kita bawa ke waktu tertentu. Nah, kalau menurut kaidah ini bisa masuk apa? Bid'ah. Ini belum kita bahas, Pak. Ini baru pengantar. Terus sekarang kira-kira tahlilan niku nek masuk budaya. Tahlilan kan jadi budaya toh Pak. Budaya apa betul Pak? Nah, kalau jadi budaya itu budaya yang apa? Budaya yang sesuai dengan syariat atau budaya yang dulunya bertentangan dengan syariat lalu disesuaikan dengan syariat, atau budaya yang tidak sesuai dengan apa? Syariat. Nah ini di putusan tentang seni dan budaya Pak, di Monas Tarjih di Malang tahun 2010, Muhammadiyah mengklasifikasikan budaya itu bisa dibagi menjadi 3. Budaya yang diakui oleh syariat, berlaku kaidah al-adatu muhakkamah. Adat itu bisa dijadikan apa? Hukum. Misalnya Pak Bu, Bapak ini, nek jenengan nguai nafkah istri itu besarnya berapa Pak tiap hari? Ada besaran tertentu atau bebas Pak?
Bebas kan? Nah kira-kira itu sesuai syar'i atau enggak Pak? Nah itu budaya. Budaya yang tidak diatur oleh apa? Syariat, sehingga nafkah itu besarnya tidak ditentukan. Yang penting seorang suami apa? Memberikan nafkah kepada istri. Berarti ini kan menggunakan budaya Pak. Dulu sebelum datangnya Islam ya, orang jahiliyah itu ketika mau nikah itu ngasih mahar kepada istri. Ketika Islam datang, mahar itu tetap disyariatkan Pak. Ini berarti apa? Budaya yang diakui oleh apa? Syariat gitu. Misalnya jenengan bangun masjid, itu apa harus gayanya itu gaya Timur Tengah Pak? Atau boleh masjid mengikuti budaya? Boleh atau enggak Pak? Bebas gitu. Bebas. Karena tidak ada aturan dari apa? Agama. Tuh, kok waktu tinggal 10 menit Pak, belum masuk topik padahal. Intinya Pak, karena tinggal 10 menit ya. Katanya tadi berarti sampai jam berapa nanti? Oh banyak tanya jawab. Oh iya. Oke intinya Pak, budaya itu ada 3 ya. Budaya yang tidak bertentangan dengan syariat, budaya yang dulu bertentangan dengan syariat terus disesuaikan dengan apa? Syariat, terus budaya yang bertentangan dengan apa? Syariat. Saya cuma ingin membawa jenengan kira-kira tahlilan itu masuk budaya yang mana gitu kan. Ini masih mukadimah Pak. Terus kalau kita lihat fatwa tarjih, intinya Muhammadiyah itu tidak anti tahlil Pak. Dalam artian apa? La ilaha illallah. Kita tidak mempermasalahkan zikir la ilaha illallah. Tetapi kalau tahlil sudah ditambahi an Pak. Kan ada tahlil. Kalau tahlil itu berarti membaca kalimat tauhid, yaitu la ilaha illallah. Tapi kalau ditambahi tahlilan, di buku ini ada Pak. Kenapa kok disebut tahlilan gitu? Itu sudah menjadi ritual ibadah dengan bacaan-bacaan tertentu dan waktu apa? Tertentu. Misalnya malam Jumat ataupun tadi setelah kematian 3 hari, 7 hari, 40, 100, 1000 dan seterusnya. Berarti kan menjadi apa? Menjadi spesifik, sehingga harus dibedakan. Kalau tahlil Muhammadiyah tidak anti. Tapi kalau sudah tahlilan, nah ini tunggu dulu gitu, oke ya. Terus di dalam fatwa tarjih Pak ini kan sering ditanyakan, kenapa kok orang Muhammadiyah itu enggak melakukan tahlilan setelah kematian? Ya, jawabannya Muhammadiyah Pak, 7 hari, 40 hari, 100 hari, 1000 itu ternyata ditemukan di kitab agama Hindu. Dan ini bagian dari tradisi apa? Hindu. Ceritanya bagaimana? Ketika Islam masuk di Nusantara, kan agama Hindu Buddha itu kan sudah masuk di Nusantara Pak. Aslinya agama di Nusantara itu kan ada animisme terus apa? Dinamisme. Terus setelah itu masuk agama Hindu dan Buddha. Para wali songo ketika melakukan dakwah itu dakwahnya pelan-pelan Pak. Ritual yang berkaitan dengan kematian tadi 3 hari, 3 dino, 7 dino dan seterusnya itu enggak langsung dihapus, tapi dirubah dengan apa? Bacaan-bacaan Islami. Nah, ini perspektif sejarahnya Pak. Yang kedua, ini menarik Pak. Mbah Soleh Dalan dan juga Bayi Ahmad Dahlan.
ketika mengkritik tahlilan itu tidak langsung membid'ahkan, Pak. Tetapi tahlilan itu memberatkan atau enggak? Memberatkan atau enggak, Pak? Berat, kadang sampai utang-utang bareng. Ya kan gitu. Demi apa? Tahlilan. Yang dikritik Bayi Ahmad Dahlan bukan ini ada dalilnya atau tidak, tapi yang jelas agama itu mudah. Jangan sampai orang itu menjalankan agama tapi dengan susah tadi. Takut nanti kalau tidak ditahlili mayitnya apa? Masuk neraka. Yang terjadi apa, Pak? Habis kematian malah hutangnya bertambah gitu. Nah, itu ya. Terus saya langsung saja, Pak, dengan waktu kita sangat pendek. Berarti kenapa kok Muhammadiyah tidak tahlil dari sekian fatwa? Yang pertama tadi alasannya karena itu ajaran Hindu secara historis atau sejarah. Yang nomor kali tahlilan itu biayanya apa? Besar. Yang ketiga tidak ada dalilnya. Yang keempat bisa masuk kategori meratapi mayit. Misalnya dalam HPT, Pak, kalau ada orang yang meninggal, itu kita disuruh bantu ngasih makanan atau keluarga mayit yang ngasih makan kepada kita. Seharusnya apa, Pak? Kita yang bantu kan gitu. Nah, itu hadis Ja'far. Nabi bersabda, "Isna'u li ali Ja'farin ta'aman faqad atahum ma yusghiluhum." Ketika keluarganya Ja'far itu kehilangan Ja'far, Pak, sama Nabi sahabat itu suruh ngasih apa? Makan. Tapi kalau kaidah ini dibalik, Pak, ahlul mayit yang ngasih makan, berarti ada masalah atau enggak? Ada masalah. Seharusnya ahlul mayit, keluarga mayit itu yang dikasih makan, bukan apa? Sebaliknya. Di HPT kita, Pak, coba dikatakan sekarang. Ijtima, berkumpul pasca kematian, itu dikatakan minan niyahah, termasuk meratapi apa? Mayit. Hadis Jarir ibn Abdillah al-Bajali, kunna na'uddu al-ijtima' ila ahlil mayyiti wa sun'atat ta'am ba'da dafnihi minan niyahah. Kita menganggap berkumpul di keluarga mayit dan dibikin-bikin makanan itu termasuk meratapi apa? Mayit. Yang menarik, Pak, ini apa yang ditulis dalam HPT itu kayaknya inilah ijtihadnya Muhammadiyah, tidak sesuai dengan kitab-kitab mazhab Syafi'i, Pak. Saya sudah cek dari sekian kitab Syafi'iyah, tidak hanya mazhab Syafi'i, termasuk mazhab Hanafi juga. Itu semuanya sepakat kalau bikin makanan setelah kematian itu termasuk bid'ah yang dilarang. Ini di Irsyadul Ibad. Irsyadul Ibad itu kitab yang ditulis oleh Syekh Zainuddin Al-Malibari, Pak. Fathul Mu'in ya, pengarang Fathul Mu'in. Ini kitab yang populer di pesantren. Semuanya saya punya kitab yang versi saku, Pak. Di sana coba dikatakan, wa yukrahu lahumul julus laha wa sun'u ta'amin. Dimakruhkan duduk-duduk di keluarga apa? Mayit. Wa sun'u ta'amin, dan keluarga mayit itu bikin makanan yajma'unan nas alaih, yang mengundang orang-orang untuk makan. Yang bilang apa, Pak? Kitab Irsyadul Ibad. Kitabnya siapa? Madzhab Syafi'i. Oke. I'anatul Thalibin. Jenengan tahu enggak kitab I'anatul Thalibin? Pokoknya di masyarakat itu, Pak, kitab fikih yang paling populer itu Fathul Mu'in. Fathul Mu'in itu dikarang oleh Syekh Zainuddin Al-Malibari, muridnya Ibnu Hajar Al-Haytami, ulama mazhab apa? Syafi'i. Disyarahi oleh Syekh Abu Bakar Sato Ad-Dimyati. Syekh Abu Bakar Sato Ad-Dimyati itu termasuk mahaguru Islam Nusantara, Pak. Jadi semua ulama di Nusantara ini sanad keilmuannya kalau enggak lewat Sayyid Abu Bakar Sato Ad-Dimyati, lewat Sayyid Zaini Dahlan. Sayyid Zaini Dahlan itu gurunya Sayyid Abu Bakar Sato Ad-Dimyati, Pak.
Termasuk Mbak Ahmad Dahlan itu sanad keilmuannya lewat Sayyid Abu Bakar Sato Ad-Dimyati. Sehingga I'anatul Talibin itu sampai sekarang menjadi kitab yang populer di kalangan Islam tradisional, Pak. Kecuali Muhammadiyah gak pada kenal itu. Tapi dulu Mbah Ahmad Dahlan itu muridnya pengarang kitab I'anatul Talibin. Saya bacakan sebentar, Pak, karena waktunya nggak cukup ya. Intinya sama itu. Wa yukrahu li ahli al-mayyiti al-julus li ta'ziyah wa sun'u ta'amin yajma'una an-nasa 'alaihi. Hadis Jarir Ibn Abdullah Al-Bajali tadi intinya sama. Hukumnya dimakruhkan. Keterangannya kitab apa? I'anatul Talibin. Di I'anatul Talibin dikutip kitab fatwa 4 madhab. Berarti ada Syafi'i atau dari yang paling tua dulu ya, Hanafi, Maliki, Syafi'i, terus Hambali. Di fatwa yang dikutip yang berkaitan dengan madhab Syafi'i itu menulis kitab Tuhfatul Muhtaj. Kok menukil kitab Tuhfatul Muhtaj. Itu syarahnya Al-Minhaj, Minhajut Talibin wa Umdatul Muftin yang dikarang oleh Imam Nawawi. Yang mana Tuhfatul Muhtaj itu kitab indukannya Fathul Mu'in, Pak. Berarti kitab Fathul Mu'in ini kan tadi Syekh Zainuddin Al-Malibari itu banyak merujuk kepada Tuhfatul Muhtaj. Di sana sama. Hukum keluarga mayit bikin makanan itu termasuk bid'ah yang harus diingkari atau diperangi gitu. Hukumnya tadi dianggap apa? Makruh. Terus pokoknya di semua kitab, Pak, tuh. Semua kitab hampir ini, kalau ini di kitab madhab apa? Hanafi. Semuanya sama, sepakat bahwasanya ahli mayit itu tidak dianjurkan bikin apa? Makanan. Justru seharusnya harus dikasih apa? Makanan. Dan di I'anatul Talibin kalau mengkhususkan ngasih makanan hari pertama dan ketiga, tapi di sana nggak ada apa, Pak? 7 hari 40 enggak, yang disebutkan hari pertama dan hari ketiga itu dihukumi juga makruh gitu. Dihukumi apa? Makruh. Berarti intinya semua kitab Syafi'i itu mengatakan bikin makanan, ahli mayit bikin makanan setelah kematian hukumnya apa tadi? Makruh. Dan itu termasuk bid'ah yang harus apa? Diingkari. Saya kutip, Pak. Ini kitab, ada yang bisa baca ini? Kitab Ulama Nusantara, Pak. Ini bahasanya Pegon, tapi Pegon apa? Pegon Melayu. Sebelum lahir bahasa Indonesia, dulu bahasanya kayak gini. Yang ditulis oleh Syekh Arsyad Al-Banjari. Banjari itu maksudnya Banjarmasin, yaitu Kalimantan. Punya kitab namanya Sabilal Muhtadin. Itu kitabnya pakai Pegon tapi bahasanya apa? Melayu. Saya bacakan ya, biar dengan pernah dengar gitu. Ini yang saya kasih apa ini? Yang saya diding itu loh, Pak. Yang saya kasih garis itu. Dan makruh lagi bid'ah. Bisa baca ya? Itu bahasa Melayu. Ini bukan bahasa Arab. Coba ini. Dan makruh lagi bid'ah bagi yang kematian memperbuat makanan. Berarti apa, Pak? Makruh terus apa? Bid'ah bagi keluarga mati yang membuat apa? Makanan. Ini bahasa Indonesia yang belum EYD, Pak. Kita masih pusing memahami gitu. Kecuali kalau yang terbiasa kayak jenengan ngomong dengan orang Malaysia, Pak. Meskipun bahasanya itu Melayu, kadang-kadang nggak paham gitu. Kenapa? Karena susunan tata bahasanya, grammarnya itu kadang terbolak-balik gitu. Kita kan sudah pakai bahasa Indonesia yang masuk EYD, Pak, yang disempurnakan.
Saya baca ya. Dan makruh lagi bid'ah bagi yang kematian memperbuat makanan yang diserukan. Yang diserukan itu apa? Bikin makanan terus ngundang orang lain. Segala manusia, pokoknya semuanya diundang. Atas memakan dia dahulu, berarti hukumnya apa? Makruh. Dan kemudian daripadanya seperti yang telah teradat, berarti ini sudah menjadi apa? Kebiasaan di Kalimantan. Kalau orang meninggal, keluarga mayit bikin apa? Makanan. Semua orang apa? Diundang. Dihukumi apa tadi? Makruh lagi bid'ah. Coba. Dan demikian lagi makruh lagi bid'ah bagi segala mereka yang diserunya memperkenankan seruannya. Paham atau enggak, Pak? Maksudnya paham atau enggak? Dan demikian lagi makruh lagi bid'ah bagi segala mereka yang diserukan memperkenankan seruannya. Maksudnya apa? Kalau diundang, apa Pak dikatakan? Diundang, didatangi atau enggak? Dikatakan enggak sama Syed Arsyad Banjari, kalau diundang tidak usah didatangi. Kalau didatangi hukumnya makruh lagi bid'ah. Misalnya dengan diundang tahlilan terus melok, itu kata Syekh Arsyad Banjari apa? Makruh lagi bid'ah. Dan haram menyediakan makanan akan yang menangis. Kalau ahli mayitnya itu meratapi, Pak, dikasih makanan itu justru haram. Kenapa? Karena membantu orang melakukan apa? Maksiat. Tapi intinya dari sini Syekh Arsyad Banjari itu ya kenceng, Pak, kenceng daripada Muhammadiyah. Orang di fatwa Muhammadiyah itu, meskipun Muhammadiyah itu enggak tahlilan, tapi belum ada fatwa yang mengatakan nih jenengan diundang tahlilan terus datang itu dihukumi makruh atau bid'ah. Belum ada, Pak, fatwa semacam itu. Tapi Syekh Arsyad Banjari madhabnya apa? Syafi'i dibilang apa? Itu perbuatan makruh dan bid'ah. Berarti kalau makruh dan bid'ah dianjurkan untuk diikuti atau enggak, Pak? Atau jenengan mendatangi atau enggak? Dapat undangan? Tidak, kan gitu. Nah, tapi kalau di Muhammadiyah, Pak, fatwa kita gini. Kalau jenengan dapat undangan tahlilan, itu yang jenengan lakukan apa, Pak, biasanya? Teko, datang atau enggak datang, Pak? Biasanya datang atau enggak datang? Datang. Nah, di fatwa kita, Pak, ketika ada pertanyaan, kalau warga Muhammadiyah dapat undangan tahlilan itu bagaimana? Ada dua sikap, Pak. Yang pertama, minta izin untuk tidak ikut tahlilan. Alasannya apa? Karena dalam paham agama Muhammadiyah tidak diperbolehkan kita melakukan apa? Tahlilan. Berarti kalau jenengan diundang tahlilan enggak datang, tapi tentu caranya baik, Pak. Kan dakwah kan harus hikmah. Tidak harus apa? Jenengan oh ini yang benar, terus ketika diundang terus marah, Pak. Bukan semacam itu ya. Maksudnya cara menolaknya harus apa? Dengan hikmah gitu. Sikap yang pertama ini itu sikap yang paling tepat sesuai dengan paham agama kita dan secara organisasi, Pak. Tapi kadang-kadang kalau kita punya keluarga, Pak, misalnya orang tua kita meninggal, saudara kita tidak semua apa? Muhammadiyah. Kan kadang-kadang ya repot, Pak. Keluarga kita karena saudara kita yang enggak Muhammadiyah pengen nahlili. Terus awake mosok langsung apa, Pak? Enggak cawe-cawe. Kadang-kadang kan ya repot toh. Terpaksa kita harus ikut. Jadi kalau semacam itu gimana, Pak? Nah, ini jawaban Muhammadiyah, jika tidak mungkin atau dalam keadaan terpaksa harus menghadiri, maka harus bersifat apa? Pasif itu. Bersifat apa? Pasif. Oh, waktunya habis. Bersifat pasif. Nah, ini dua sikap ketika kita mendapatkan apa? Undangan apa?
tahlilan. Mungkin ini dulu Pak ya, nanti bisa kita kembangkan di tanya jawab ya. Jemaah yang kula muliakan, kita hentikan sejenak, kita buka pertanyaan. Monggo jenengan sing purnami nate dikat atau nate di bojot kota Tangerang itu kaya Hindu. Jare sapa kok kaya Hindu? Aku yo ngaji. Monggo. Supados sing tanglet. Tentang badan tahu itu dari pertanyaan di pun status pun katakan konten Pak Bu Ya. Langsung nggih. Kalau takziah gini Pak, itu sudah difatwakan juga oleh majelis apa? Tarjih. Kadang pentakziah itu kan dari luar kota juga kan itu. Pentakziah kadang kan dari luar kota. Menyempatkan takziah dari tempat yang cukup jauh. Masa ada tamu terus nggak dikasih apa? Suguhan. Kira-kira pantas atau enggak Pak? Nah, di fatwa tarjih itu dibedakan antara tahlilan yang menjadi ritual dengan sekedar kasih suguhan kepada pentakziah. Kalau ngasih suguhan ke pentakziah dalam konteks sekarang Pak, apalagi satu desa, itu biasanya di desa itu kan orang meninggal. Kalau di tempat saya ada yang bawa beras, bawa mie, bawa buah-buahan, macam-macam itu. Di hari yang pertama, bahkan hari kedua, sebagian tetangga itu membantu gitu. Jadi yang masak itu tidak hanya ahlul mayit atau keluarga yang mati, tapi tetangganya ikut masak. Larangan Nabi itu, larangan Nabi. Kenapa kok ahlul mayit nggak boleh masak? Kan lagi kesusahan tuh. Orang susah, kematian, terus disusahkan lagi harus masak ngasih jamuan kepada yang datang atau bikin acara malamnya Pak. Itu kan semakin apa? Susah. Tapi kalau sekarang tadi dalam konteks banyak orang yang ngasih sumbangan tadi, kemudian ada tetangga yang apa? Yang membantu masak, di fatwa tarjih dikatakan semacam itu dianggap tidak menyusahkan ahli mayit, gitu. Tidak menyusahkan apa? Ahli mayit, dan boleh dilakukan sewajarnya. Maksudnya kalau jamu pentakziah dari luar kota sewajarnya, tidak usah istimewa. Yes, pokoknya yang dapat sumbangan itu yang dikasih itu. Tapi kalau jenengan tahlilan malamnya itu Pak, mau
biasa-biasa saja. Tidak. Di tempat saya itu kadang dikasih sarung. Terus pokoknya kalau jaminannya nggak menjanji Pak, atau mungkin apa tadi kotak apa berkate biasa itu dijanjar uang Pak. Iya atau enggak? Iya atau enggak? Kalau di tempat saya gitu Pak, nggak tahu kalau di sini deh saya gitu. Kan beda tuh antara ngasih pentakziah. Kalau orang takziah itu kan juga yang kita kasih kadang juga apa bantuan dari orang lain. Masakannya di kematian pertama itu orang yang takziah dari jauh mungkin dikasih makan itu kan yang memasakkan juga tetangga gitu. Dan itu tidak ada batasan apapun. Pokoknya yang penting tamunya dihormati kan sekedar itu. Tapi kalau coba kalau tahlilan cukup hari pertama Pak. Ya mesti dicengker wong Pak. Harus 7 hari. Wong kadang-kadang sing orang Muhammadiyah di tempat saya Pak, kadang ikut tahlilan. Apa ketika keluarga meninggal itu ada yang tahlilan sampai 7 hari. Tapi 40 enggak. Kadang 40 ini masih ditambah tiap hari Jumat Pak. Berarti habis 7 hari terus tiap hari Jumat gitu. Sampai nanti 40. Di sini juga sama ya? Ya, mirip tuh ya gitu. Misalnya cuma 7 hari, ya tetap dijengker wong Pak gitu. Nah, lili kok gak tenanan kan gitu. Berarti ada unsur memberatkan, jelas ada unsur memberatkan. Beda dengan kasus yang pertama Pak, itu tidak memberatkan sehingga fatwa tarjih memandang agak longgar dalam kasus yang jenengan sampaikan tadi. Tetapi kalau soal tahlilan pasca kematian belum bisa apa Pak menerima itu. Oke, mungkin itu ya. Oke, monggo. Ini Ustaz, tak kuat ini coba melatih sedang. Terus ini melakukan fakta kenapa manusia tidak melakukan setunggal mungkin ini dengan itu. Biasanya kita dalam pergaulan sosial itu kita akan diadakan orang ini orang memberatkan berhasil mulai pentakziah mulai meratapi itu mesti nanti kita akan dijawab orang yang meratapi moco kalimat terus ini saksi turunnya dengan jelas itu kan enten ngirim pahala bacaan-bacaan itu kalian bermola sesuai itu manusia dengan Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya kami kami keluarga kita berdebat, lajeng ini bertanya terus keluarga ini Jagongan maksudnya. Melean. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih. Kula jawab Pak nggih. Pun. Pisan. Kula lali Pak. Jenengan ilinga nggih. Nggih, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, saya akan menanyakan kata tertib di dalam sholat. Kita di dalam sholat itu dalam pembacaan mengatakan atau menyaksikan Allahumma sholli ala Muhammad. Kita baca Allahumma sholli ala Muhammad bukan Allahumma sayyidina Muhammad. Nah, saya ini
Silakan itu sopan. Kalau kita sudah ngomong dari tambahan katanya kita tidak sopan. Apakah kita mau berkata sopan bangsa kita? Kenapa yang dua? Enggak ada jawaban. Nggih, kula jawab nggih. Jadi dari sekian fatwa tarjih yang bicara tentang tahlilan, Pak. Saya sederhanakan, kenapa kok majelis tarjih tidak menganggap tahlilan itu masyru' atau disyariatkan. Ini alasannya ada 4 gitu. Yang pertama, ajaran Hindu. Secara sejarah, secara historis munculnya tahlilan itu memang praktek agama apa, Pak? Hindu. Ada beberapa kitab agama Hindu ya, tapi karena waktunya mepet itu. Ternyata orang Hindu, saya simpulkan langsung, Pak, itu untuk menjaga hubungan dengan orang meninggal itu harus melakukan ritual, dan sama dengan yang ada di tahlilan itu. Ada telung dino, nitung dinani, matang puluh dinani, terus napa, Pak? Nyatusi terus nyewu. Nah, praktik ajaran agama Hindu sama pendakwah Islam di Indonesia itu diislamisasikan. Diislamisasikan itu apa? Yang dulu itu kental dengan ritual Hindu diganti dengan ritual apa? Islam. Diganti dengan apa, Pak? Bacaan-bacaan apa? Tahlil. Memang waktu dulu itu sebagai media untuk melakukan dakwah gitu. Tapi konteks sekarang kan masih relevan atau tidak kan itu. Itu yang Muhammadiyah sering mempertanyakan kayak gini, Pak. Misalnya dulu beduk gitu. Di zaman Wali Songo, beduk itu relevan atau enggak, Pak? Untuk manggil orang azan. Relevan atau enggak, Pak? Sangat relevan, Pak. Dulu belum ada speaker atau mic, nek jenengan azan wong sak desa krungu, Pak. Ora krungu. Maka cara yang efektif apa? Pakai beduk gitu. Dulu efektif gitu. Di masa awal Islam di Jawa. Tapi kenapa ketika Muhammadiyah ditanya, Pak, kenapa masjid Muhammadiyah mboten wonten beduk? Masjid niki wonten apa mboten, Pak? Kula dereng ngecek ya. Beduk ijek napa mboten? Mboten wonten ta. Kenapa enggak pakai beduk? Karena beduk sudah tidak relevan, sudah ada speaker. Dan dakwahnya Muhammadiyah itu kan berkembang terus, Pak. Sehingga tahlilan juga ritual ini budaya tapi membebani. Maka tadi yang kedua, kesimpulan fatwa tarjih kita apa? Butuh biaya yang besar. Ada kitabnya Mbah Soleh Darat, Pak. Mbah Soleh Darat itu kan gurunya Kiai Haji Hasyim Asy'ari dan Kiai Haji siapa? Ahmad Dahlan. Punya kitab namanya Al-Majmu'ah Asy-Syari'ah Al-Kafiyah lil Awam, Pak. Pegun saya punya. Di situ Mbah Soleh Darat itu mengkritik tentang praktek apa? Tahlilan. Alasannya apa? Tahlilan itu membebani. Bukan ini ada dalilnya atau tidak, tapi agama Islam itu agama yang mudah. Bayi Ahmad Dahlan juga sama. Dulu ketika berdakwah, kenapa kok Bayi Ahmad Dahlan nggak sepakat terhadap tahlilan? Karena tahlilan itu membebani. Bukan urusan ini ada dalilnya atau tidak, tapi agama itu yang penting mudah. Orang sudah susah, keluarga mayit sudah susah, kenapa harus dibebani? Yang ketiga, tidak ada dalilnya. Ya karena dari sekian dalil yang kita kaji justru malah sebaliknya, Pak. Justru keluarga mayit itu harus dikasih makanan, bukan sebaliknya. Ngasih apa? Makanan. Dan ini sama dengan kesimpulan kitab-kitab apa? Madzhab Syafi'i. Berarti pandangan Muhammadiyah ketika tidak tahlilan itu justru sesuai dengan kitab Madzhab Syafi'i, sesuai dengan Fathul Mu'in, sesuai dengan I'anatut Talibin. Jadi
Nih orang Muhammadiyah nggak tahlilan itu wajar Pak, karena memang nggak ada dalilnya. Contoh Pak, ketika saya di Mesir, Mesir itu mazhabnya Syafi'i, beda dengan Saudi. Kalau Saudi bukan Syafi'i ya. Mesir itu Syafi'i. Tapi ketika ada orang meninggal, setelah meninggal nggak ada tahlilan. Di Malaysia Pak, tahlilan itu disebut kenduri arwah Pak. Disebut apa? Kenduri arwah. Tahlilannya tidak sampai 40 hari, 100 hari, 1000 hari enggak Pak. Cuma 3 hari. Di mana? Di masjid. Berarti ini kan budaya Pak. Satu tempat bisa beda. Itu kesimpulannya itu ya. Kemudian apa tadi? Yang Pak tadi ya. Kalau jagongan Pak ya, melek-lekan. Jagongan itu muamalah duniawiyah atau ibadah Pak? Muamalah duniawiyah Pak. Tapi kalau jenengan tahlilan itu bisa mengarah anggapan ini ibadah Pak gitu. Beda. Kalau jagongan itu selama tidak bertentangan dengan agama boleh-boleh saja, yang wajar gitu. Apa biasanya kan kalau di Jawa ada yang meninggal, keluarganya pada datang malam karena masih ketakutan Pak, tidur di tempat itu. Ya selama itu biasa-biasa saja, ini bukan ibadah kan tidak ada hukum Pak. Ya sekedar jagongan ya berarti hukumnya apa? Hukumnya boleh gitu. Ya, itu. Ya berarti boleh-boleh saja karena itu kan tidak dihubungkan dengan. Kalau tahlilan yang belum kita bahas itu hubungannya dengan kirim bacaan Al-Quran. Ya tadi pertanyaan kedua. Dalam kirim bacaan Al-Quran kepada mayit, jenengan lihat di Fathul Mu'in Pak, saya bacakan ya. Sebenarnya menurut mazhab Syafi'i bagaimana? Ini. Amal qiraatu, adapun bacaan Quran. Faqad qala Nawawi fi syarhi Muslim. Imam Nawawi dalam syarahnya Sahih Muslim mengatakan al-masyhur min madhhabi Syafi'i annahu la yasilu thawabuha ilal mayyit. Pendapat yang disampaikan oleh Imam Syafi'i yang terkenal bacaan Quran yang dihadiahkan kepada mayit itu tidak apa Pak? La yasilu thawabuha lil mayyit, kepada ahli mayit. Yang bilang apa? Kitab Fathul Mu'in. Ini pendapatnya siapa? Imam Syafi'i. Tetapi yang Syafi'iyah menyimpang dari pendapat Imam Syafi'i. Sehingga kalau di Fatwa Tarjih ketika ditanya istilah menghadiahkan bacaan Al-Quran kepada mayit itu tidak ada di zaman Nabi. Alasannya Majelis Tarjih. Yang kedua, sepakat dengan pendapatnya Imam Syafi'i. Itu tidak sampai, karena tidak ada perintah khusus kita baca Al-Quran kita hadiahkan kepada orang yang meninggal. Tapi kalau sodako ada Pak, doa boleh atau enggak? Boleh. Kemudian puasa di Muhammadiyah juga ada, di APT ada beberapa ibadah yang diperbolehkan. Tapi kalau menghadiahkan bacaan Quran sebagaimana dalam tahlilan itu tidak ditemukan. Yang terakhir Pak, kalau di Muhammadiyah nggak pakai Sayyidina, berarti kan nggak menghormati Nabi. Itu Muhammadiyah itu menyebut Nabi Muhammad itu jangkar. Jangkar ini nyebut jenenge wong tanpa apa Pak? Langsung nama, nggak sopan. Alasannya yang pakai Sayyidina Pak, dia pakai kaidah gini. Sulukul adabi muqaddamun ala imtithalil amri. Menjaga etika lebih didahulukan daripada melakukan apa? Perintah. Perintahnya sebagaimana dalam hadis ketika sahabat bertanya Pak, ya Rasulullah kaifa nusalli alaika fi sholatina. Ya Rasulullah bagaimana kita membaca sholawat di sholat kita? Nabi menjawab, qulu Allahumma sholli ala Muhammad. Ucapkanlah Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad sampai innaka hamidum
Masjid. Kulu itu kan fi'il amr Pak, kata kerja perintah. Nabi tidak mengatakan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ini perintah. Kata mereka, kalau ada perintah, ada etika yang kita lebih dahulukan yang mana Pak? Misalnya tadi panitia ngasih saya apa Pak? Teh. Mboten usah. Kira-kira panitia tetap ngasih atau enggak Pak? Mboten usah itu kan perintah loh. Tapi nanti kalau enggak dikasih Pak, itu kan enggak pantas. Masa saya diundang jauh-jauh, teh saja enggak dikasih kan itu. Meskipun Nabi bilang Allahumma sholli ala Muhammad, sebagai etikanya tetap ditambahi sayyidina. Itu alasan mereka. Itu alasan apa? Mereka. Tapi kalau kita di Muhammadiyah Pak, hukum asal ibadah Pak, al-aslu fil ibadah at-tahrim. Hukum asal ibadah itu haram. Berarti kita harus mengikuti contoh Nabi. Sehingga Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani Pak, ulama besar mazhab Syafi'i bilang ittiba'ul ma'thur aula, mengikuti apa yang dicontohkan oleh Nabi yang terdapat dalam hadis itu lebih baik daripada menambahkan sayyidina. Padahal Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani mazhabnya apa Pak? Syafi'i. Dia enggak pakai apa? Sayyidina. Yang ketiga Pak jawabannya. Orang yang fanatik sayyidina itu enggak bisa fanatik Pak dalam konteks azan. Azannya kan tetap asyhadu anna Muhammadar Rasulullah kan enggak ada. Asyhadu anna sayyidana Muhammadar Rasulullah ada Pak yang kayak gitu. Berarti dalam adzan jangkar Pak. Adzannya jangkar atau enggak? Jangkar atau enggak adzannya? Enggak, yang fanatik adzan, yang fanatik sayyidina. Ketika adzan masih jangkar atau enggak? Masih jangkar gitu. Sehingga kalau di Muhammadiyah ibadah mahdhah enggak ada sayyidina, tapi kalau ibadah ghairul mahdhah boleh pakai apa? Sayyidina. Mungkin itu saja, kurang lebihnya mohon maaf. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.